Ngomong tema The Virgin baru ya, mungkin belum ada sebulan sih. Pas kita ngobrol-ngobrol, saya ngobrol-ngobrol sama anak saya, terus kan dia mau pergi keluar, terus eh, ada ketemu teman-teman cewek gitu kan ya, nonton bioskop gitu ya. Pertama kalinya saya kasih lepas nonton bioskop sendiri sama teman-temannya. Terus cuman ngomong-ngomong iseng gitu kan ya, kamu suka sama temenmu itu? Tiba-tiba dia lihat saya, Dad, please, no offense, jangan tersinggung ya. I don't want to talk about girls. Oke, ya. Jadi kadang-kadang sama anak-anak remaja kan juga mut-mutan ya Bapak Ibu ya. Nah ketika saya dibilang no offense itu di mobil setelah saya drop ke bioskop gitu ya, saya mikir, aku no offense nggak ya? Kayaknya kok rasanya nggak enak ya digituin ya gitu ya. Dad please no offense, padahal udah personil, Dad please no offense ya. Ada rasa bergumul, kok nggak boleh tahu kenapa gitu ya. Tapi ya ditahan ya. Mungkin struggle kita sebagai orang tua ketika anak kita makin besar dan mau lepas dari kita, which is itu natural dan itu bagus gitu ya. Kalau nggak nempel terus sama kita repot. Cuma ketika kita itu mau dilepas sama anak ya, anak nggak mau sama kita lagi 100%, mungkin 70%, itu kita ternyata juga struggle ya. Perlu lebih dewasa ya, menyikapi ketolakan yang anak berikan kepada kita. Nah, cukup banyak saya ketemu banyak orang tua yang nggak bisa nerima itu. Ngegas duluan juga orang tuanya, ya, atau ngomong lebih panjang. Nah, di situnya kan jadi anak juga makin nggak terbuka sama kita. Nah, Bapak Ibu, nanti tema kita mengenai The Virgin. Saya nanti sangat berharap Bapak Ibu bisa ada pertanyaan, dicatat atau dikasih panitia kalau nggak berani nanya langsung, gitu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena malam ini Tuhan secara spesial memberikan tema kepada kami, The Virgin. Tuhan, kami sungguh prihatin di mana nilai kekristenan makin luntur dan kekudusan seksual menjadi sesuatu hal yang kemudian langka, bahkan langka untuk dibicarakan. Tuhan, kami saat ini kami berbicara, kami mohon pimpinan pertolongan Tuhan di mana nilai-nilai kekristenan kami percaya masih relevan, masih valid Tuhan. Dan Tuhan tolong kami sebagai orang tua yang mungkin tanpa sadar sudah terlanjur Tuhan untuk kami ketika mendidik anak kami tidak memberikan contoh mungkin, tapi tidak memberikan model. Sekali lagi tanpa sadar. Tuhan tolong, Tuhan berikan kami juga jalan keluar Tuhan, sehingga relasi kami dengan anak-anak remaja kami, bahkan mungkin anak-anak kami yang sudah menikah, kami tetap bisa membimbing dan mengarahkan mereka dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam menyampaikan ceramah dan juga kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita landasi ceramah kita pada hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 6, nanti pembahasannya saya ada slide-nya itu, mungkin bisa oh ya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke, mari kita bersama-sama membaca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nanti akan kembali ke bagian firman Tuhan yang kita baca. Ya, ini ada gambar anak perempuan, dia menghadap ke belakang Bapak Ibu. Banyak yang bilang bahwa kalau keperawanan sekarang gitu kan ya, menjaga kekudusan seksual adalah sesuatu hal yang mungkin ya nggak apa-apa lah gitu kan ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Karena saya banyak melayani konseling di luar, saya di gereja sama sekolah metodis dari sore ya, sampai malam. Klien-klien saya juga ada yang Kristen, tapi kebanyakan dari agama yang seberang Bapak Ibu. Ya, jadi baik yang Kristen mau agama seberang itu mereka banyak yang hidup bersama sih ya. Jadi sekarang cohabitation, hidup bersama tidak dalam pernikahan adalah sesuatu yang jadi umum di kalangan mereka. Gitu ya. Dan mereka cukup stay relasi 5 tahun, 6 tahun, berapa 7 tahun, mungkin 10 tahun nggak punya anak. Gitu ya. Jadi gitu aja relasinya. Gitu aja relasinya. Nah, anak-anak kita itu trennya ke sana tuh Bapak Ibu. Trennya ke sana.
Nah bahkan dari beberapa mereka misalnya ada yang suka sejenis. And then karena larangan agama mereka cari juga pasangan yang suka sejenis. Jadi yang gay kan suka sama gay. Terus cari ceweknya yang lesbian, suka sama lesbian. Terus mereka berdua married. Kan jadi nggak terlalu ketahuan. Karena kan di dalam pernikahannya juga nggak masalah. Nah, itu ada juga seperti itu. Jadi ini anak tadi membalikkan badan gitu ya. Jadi karena Allah begitu besar kasihnya pada kita semua, siapa kita, semua kita ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Nah perasaan itu harus ada Bapak Ibu di dalam hati setiap anak kita. Memang kita worry sih, kita khawatir kalau anak kita salah langkah. Enggak bisa diandan ya, udah terlanjur kejadian, enggak bisa. Kalau kita nggak bawelin, kita nggak cerewetin, gimana ya? Kita gedein dari kecil, terus dia mau-maunya sendiri, kita deg-degan ya, was-was. Aduh kalau sampai salah langkah nggak bisa diulang lagi, jadi benar. Ya. Tapi ya ketika itu memang terjadi kepada mereka, ya kita perlu seperti yang bagian firman Tuhan katakan, menerima mereka dengan tangan terbuka. Seperti Tuhan Yesus menerima. Nah, ini baru aja nih surveinya Bapak Ibu ya, masih fresh. Sabtu diambil Sabtu 17 Desember 22 gitu kan ya. Jadi dikatakan itu dalam satu survei gitu kan ya, ditanya gitu kan ya, apakah kalau menurut kamu misalnya dapat responden tentang gaya berpacaran bebas remaja saat ini. Mostly ya 60 sama 23, berarti 83% itu enggak setuju. Itu kota Surabaya. Tapi Surabaya kan termasuk kota besar ya, kemungkinan Jakarta kurang lebih mirip. Jadi kayak yang majority silent itu banyak Bapak Ibu, majority silent. Mereka ngerasa mau agamanya apapun mereka ngerasa enggak sih, enggak oke harusnya sih kalau seks belum nikah. Nah ini juga selaras sama survei yang dilakukan bahwa disejajarkan sama survei-survei dari luar negeri Bapak Ibu. Di Asia khususnya, thanks, karena sebenarnya kalau tradisi orang Chinese ya atau Indonesia, Asia kan agak ada otoriternya ya. Tapi ternyata ada bagusnya juga Bapak Ibu. Jadi mereka kemana-mana itu kayak papa mamanya hidup di pikiran mereka gitu loh. Jangan, nggak boleh gitu kan ya. Nah jadi mereka nggak terlalu kesini sih sebenarnya, nggak terlalu kesini ya dari survei ini ya contoh ya. Dan kemudian apakah keperawanan itu berlaku untuk wanita saja? Enggak sih, laki juga termasuk. Nah itu hampir sekitar 60% ya, 45 dan 15 menjawab. Jadi nggak tertutup di wanita saja, pria juga termasuk seperti itu. So, bagaimana kalau misalnya data secara hampir seluruh dunia gitu ya, resiko anak perempuan mengalami pernikahan dini. Ya. Nah Bapak Ibu lihat ada yang jumlahnya yang sangat fantastis 23 juta gitu ya. Itu daerah-daerah mana ya, daerah-daerah Asia Selatan gitu kan ya. Itu daerah seperti India itu juga banyak sekali Bapak Ibu, ya penduduknya banyak sekali ya. Nah kalau kita lihat Indonesia berarti masuk di Asia Timur dan Pasifik. Ya, resiko anak perempuan mengalami pernikahan dini sebelum pandemi COVID-19 itu data tahun 2020 ya. Itu sekitar total di dunia ya 58 juta. Nah sekarang udah jalan hampir 2 tahun ya, ini tentu data bergerak ya. Dan dikatakan juga tambahan risiko perempuan ya mengalami pernikahan dini. Setiap tahunnya itu 498.000. Setiap tahun kita akan ada dari seluruh dunia risiko perempuan mengalami pernikahan dini 489.000. Kalau di sum jadi 5 tahun berarti sekitar segitu 2.400.000 Bapak Ibu. Nah di dalam data ini menarik Bapak Ibu karena ada satu bagian juga yang kemudian disorot di daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah kebetulan saya pernah ke Nusa Tenggara Timur melakukan pendampingan untuk anak-anak yang menjadi korban pedofilia. Nah kalau kita cari di YouTube ya itu di satu daerah namanya Soe ya. Itu kita cuman ketemu itu kasusnya satu. Waktu saya sana sama tim ngasih pelatihan Bapak Ibu, bukan satu. Coba mau nebak nggak berapa? Satu orang guru melakukan itu lebih ke 50 anak. Tapi nggak muncul di berita. Jadi kultur ya, di situ kantong kekristenan menjadi sesuatu yang memperhatinkan di mana tempat-tempat kantong kekristenan justru seperti dibolehkan judi, pesta pora, mabuk, ya di daerah NTT itu juga di Kupang itu juga kan minuman keras dijual secara legal.
mereknya apa ya, Sofi atau apa itu ya, kadarnya 14% lebih. Kata gubernurnya untuk menaikkan pendapatan masyarakat gitu ya. Tapi Bapak Ibu bayangkan minuman keras itu jadi sesuatu yang konsumsi harian untuk seorang ayah. Nah anak-anaknya yang laki kan niru. Itu kalau laki mabuk kita kan nggak tahu. Pulang itu dia mau have sex sama siapa, anak perempuannya atau istrinya. Nah itu masalah-masalah begitu tuh ada di bawah, jadi nggak pernah muncul di permukaan. Dan kalau di sana mereka akan diselesaikan secara adat. Kalau di keluarga sendiri ya keep secret. Ya, maka di sana setelah didata ternyata ada 1,6 juta anak-anak itu nggak punya akte lahir. Ya karena hasilnya mungkin dari seperti itu. Nah waktu di sana saya ada kesempatan mengunjungi penjara anak. Nah pada waktu melakukan konseling sama anak-anak ini rata-rata nggak nyesel Bapak Ibu. Jadi anak-anak kalau di sana ada penjara untuk anak-anak remaja yang melakukan hubungan seperti ini ada penjaranya. Mereka cuma ngomong gini sama saya, Pak kita itu sial aja, apes. Oh kenapa? Karena papa saya, orang tua saya nggak punya uang. Kalau saya orang tua punya uang itu bisa dibayar, kita nggak perlu masuk penjara. Nggak perlu masuk penjara. Well, ya jadi udah di sana di lapas gitu kan ya, mau dikoreksi tapi ada kultur yang seperti itu. Nah itu ngomong tentang daerah Nusa Tenggara Timur ya. Nah Bapak Ibu kita di daerah Jakarta, gitu ya, di daerah Jakarta. Penelitian baru ya dari Kemenkes ini data ya, hindari seks pranikah, berhubungan seksual pertama kali di usia itu berapa? 15 sampai 19 tahun. Untuk wanita itu 59%. Untuk laki-laki 74%. Laki-laki berarti lebih tinggi ya. 74% usia 15 sampai 19 tahun. Anak kita berarti, anak saya 14 berarti anak kita SMA kelas 1. Ya. Kemudian presentase paling tinggi terjadi di umur berapa? 17 tahun. Baik laki-laki maupun wanita. Ya, 17 tahun. Jadi saya nggak tahu anak-anak Bapak Ibu umurnya berapa. Ya. Atau masih remaja segini juga sama seperti saya. Ya mungkin ada yang masih kecil, ya menjelang remaja, ada juga mungkin yang sudah menikah. Ya, jadi ini kita tahu ya resiko seks aktif di pernikahan seperti apa, kita sudah tahu, saya hanya tampilkan. Kemudian karena hal seperti ini pemerintah juga sudah mulai menggalangkan ya melalui pendidikan ya bahwa pendidikan seks usia dini itu penting. Saya harap mungkin di sekolah anak-anak Bapak Ibu juga ada secara rutin pendidikan seks usia dini gitu kan ya. Bagaimana mereka menjaga diri kita. Nah ini ada yang menarik Bapak Ibu. Kalau dulu kita ngajarin anak kita, itu nanti kalau ada megang bagian tubuh kamu yang nggak boleh dipegang gitu kan ya. Kita dulu ya, kok. Oke. Kita dulu nggak mesenin ya. Kalau misalnya anak kita perempuan, kita akan ngomong kalau ada om-om, bapak-bapak gitu ya, kamu jangan mau ya dipegang sembarangan. Sekarang kita ngomongnya mesti inget loh Bapak Ibu. Kalau misalnya anak kita perempuan, termasuk kalau ada tante-tante, wanita yang kamu nggak kenal, nggak boleh gitu ya. Kan kita perlu tambahkan, kalau dulu kan beda gender kan, sekarang karena ada LGBT, ya kita perlu tambahkan yang sesama gender juga nggak boleh. Gitu kan ya. Jadi ada yang beda pergeseran daripada dulu kita ngasih sex education gitu ya. Seperti itu tuh. Nah, jadi tahun 73 kan kalau psikiater sama psikolog kan punya buku sakti ya, DSM namanya. Nah, itu tahun 73 itu masih di DSM 4. Itu homoseksual dikategorikan adalah sexual disorder, ya, satu penyimpangan seksual, homoseksual. Tahun 73 di Amerika sudah dicabut, Bapak Ibu. Sudah dicabut. Tapi masih ada di situ nggak dibilang penyimpangan. Nah di tahun 2015 benar-benar hilang homoseksual. Nah ini pada waktu beberapa orang demo kemarin gitu kan ya, itu dari Asosiasi Psikiatri Amerika juga menyurati Indonesia, mengingatkan ya di kalangan psikiatri ataupun psikolog di Indonesia bahwa LGBT itu bukan masalah kejiwaan. Ya jadi sebenarnya kita ada di negara yang mayoritas agamanya mungkin Muslim, ya ada baiknya juga karena mereka juga sejalan nilainya sama kita. Kalau enggak kita nggak tahu jadi apa, gitu kan ya. Buat kita nggak bisa terima gitu aja kalau LGBT bukan masalah kejiwaan, gitu kan.
Dan saya juga ada beberapa klien yang bergumul dengan masalah seperti ini, gitu kan ya. Ya tergantung kalau mereka datang, Pak saya nggak mau disentuh masalah saya ini begini karena apa. Oke, that's fine gitu ya. So kita ngomong relasi dia dengan pacarnya, relasi dia dengan orang tuanya. Tapi kalau ada yang mau, Pak saya kok rasanya bingung ya, tapi jarang Bapak Ibu. Ketika mereka sudah masuk dalam satu relasi seksual, ya mereka udah intercourse gitu ya, itu biasanya agak jarang. Mereka mau pulang kembali gitu ya, agak jarang. Ya, dan mereka udah menutup semua pintu kalau mereka begini itu karena pembelajaran dari lingkungan. Hal yang besar itu biasanya dari pembelajaran lingkungan. Tapi karena ada tokoh-tokoh tertentu yang sekarang budgetnya juga besar-besaran masuk di Indonesia gitu kan ya. Nah jadi mereka rame-rame mempromosikan ini kalau masalah genetic factor. Terus rame-rame mempromosikan ini cuma masalah preferensi seksual aja. Jadi saya nih misalnya, saya misalnya bisa arah ke kiri, bisa ke arah ke kanan. Atau saya aseksual, nggak punya ketertarikan seksual. Itu tuh dipegang banget sama mereka, gitu ya, dipegang sama mereka nggak mau peduli kalau misalnya kosong akan kasih sayang seorang ayah, kosong akan kasih sayang seorang ibu, gitu kan ya, itu ditutup kemungkinan itu. Karena ya mungkin supaya membuat jadi nggak terlalu bergumul sama perasaan tidak nyaman di dalam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau mau ada yang tanya-tanya seperti ini, mungkin kita bisa di sesi tanya jawab. Jadi apa penyebabnya terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja? Beberapa yang saya sebutkan di sini Bapak Ibu sudah tahu, gitu ya. Nah ini dari Direktorat SMP, itu kan ya. Untuk anak-anak SMP dilihat biasanya kasusnya karena tingkat pendidikan keluarga yang minim. Jadi mungkin orang tuanya juga nggak dididik, ya. Kemudian juga nggak ada sex education di rumah. Bapak Ibu, anak-anak kita itu harus kita yang ngomong Bapak Ibu. Kalau kita seorang ayah kita bergumul sama hal ini kan mungkin kita nggak terlalu punya muka buat ngomong ya, kita malu ya Bapak Ibu ya. Lah Bapak Ibu, kita perlu ngomong Bapak. Karena itu hak di tangan kita. Kita nggak ngomong, dia ambil dari tempat lain. Ya tentu saya nggak ngomong gini dengan mudah ya kalau orang tua juga punya pergumulan. Apalagi kita punya pergumulan misalnya, gimana ya dulu masa muda aku aja juga nggak bener kayaknya. Mau ngomong sama anak bagaimana ya. Alih-alih kita ngomongnya baik ke anak, saya ketemu di dalam kasus-kasus konseling itu kebanyakan orang tuanya jadi kalau bahasa anak-anak sekarang ngegaslight gitu ya. Ngegaslight itu kayak apa? Salah bukan salah anak, tapi salah orang tua, tapi orang tua taruh itu ke anak jadinya, di gaslighting gitu ya. Kalau misalnya contoh kita berantem sama pasangan, kok jadi salah gua ya gitu ya, kayaknya aku nggak salah deh, salah aku ya gitu ya, itu gaslighting gitu ya. Oh iya ya aku salah ya, oh iya aku bodoh ya. Nah anak-anak itu tanpa sadar sering kena gaslighting gitu dari orang tua gitu ya. Jadi sebenarnya orang tuanya yang punya problem dengan masa lalunya, ketika dia misalnya nggak terlalu jaga kekudusan hidupnya, terus dia itu takut banget anak perempuannya begitu. Ada yang dari kecil udah dilabel, lu kecentilan banget sih, kecentilan banget, genit banget sih gitu kan ya. Itu kalau gitu itu nanti laki begini gitu sama kamu, anaknya bingung, kenapa mamanya mikir gitu ya? Ya kenapa mungkin neneknya mikir begitu ya? Nggak tahu nih anak, end up dengan dia ngerasa dirinya buruk, atau end up dengan dia ngerasa dia marah gitu kan ya. Nah jadi Bapak Ibu seringkali anak itu jadi proyeksi hal-hal yang mungkin kita nggak sukses, kita gagal, kita nggak berhasil, karakter kita yang dulu ada terproyeksi. Kita lihat anak proyeksinya balik ke kita gitu ya. Padahal itu kita sendiri sih Bapak Ibu. Jadi ini PR ya, PR setiap kita. Tentu kita masuk dalam pernikahan nggak semuanya ready bahwa kita masalah udah kelar gitu ya. Nah, makanya anak-anak sekarang itu kalau saya ini kan sering bawain juga buat di bimbingan pranikah. Itu kalau di bimbingan pranikah saya udah ngomong gitu ya. Maaf gitu ya kalau habis dari bimbingan pranikah ada yang putus jangan salahin saya ya gitu ya. Ya kan saya bilang kan, saya sendiri misalnya, saya sendiri. Terus saya kepingin menikah, tapi saya perlu tanya sendiri, saya sendiri kalau hidup sendiri itu saya bahagia apa enggak? Jawabannya enggak. Terus kamu kalau mau nikah ngarepin apa? Rata-rata jawabannya bahagia. Halu enggak sih gitu kan ya? Halu enggak? Sendiri enggak bahagia, nikah berdua cinta-cintaan terus ngarepin bahagia. Itu impossible ya. Jadi dua orang yang pada dirinya sendiri enggak bahagia, kemudian mau saling membahagiakan dalam pernikahan. Ya, jadi rata-rata mereka akhirnya ketemunya enggak bahagia. Setelah nikah, jalan baru enggak ada 1 tahun, kok gini ya? Kok rasanya kok enggak seperti yang aku bayangkan ya?
aku menyesal. Nah, seperti itu. Jadi broken home ya, keluarga-keluarga yang broken home, jadi ini kemungkinannya besar. Faktor ekonomi keluarga. Nah, keluarga yang ekonomi kurang mampu ya orang tuanya sibuk cari uang pasti. Saya nggak bisa bilang dalam konseling, Bapak atau Ibu salah satu berhenti kerja. Itu nggak masuk akal. Zaman sekarang ada webcam, ada handphone, anaknya bisa dipasang itu bayinya, mbaknya diawasi ya. Tapi ya itu minimal yang kita bisa lakukan ya. Tapi pasti ada dampaknya buat anak. Nah untuk anak-anak yang nggak sekolah tinggi, SMA berhenti, SMP berhenti, pasti ada masalah ini. Jadi ekonomi keluarga, kondisi lingkungan. Maka kita kan kadang-kadang kan menjaga anak-anak ya supaya nggak bermain di luar, ngomong kotor, nanti ketularan di kelas, di sekolah gitu. Dia cek ini dapat dari mana nih dia, jangan-jangan di sekolah gitu ya. Kita sangat memperhatikan kondisi lingkungan. Tapi ada orang yang abai Bapak Ibu. Anaknya pulang nggak pulang, Bapak Ibu pernah ngalamin nggak dulu? Pulang nggak dicari dulu ya. Kok anak-anak sekarang tuh aneh-aneh ya, dulu aku nggak dicari sama papa mamaku, pergi gitu aja kok juga tahu loh, nggak pergi ke tempat yang macam-macam gitu ya. Tapi berarti kan itu kan agak gambling ya, agak berjudi ya. Ya kalau kita waktu itu teman-temannya bagus, kalau nggak bagus bagaimana? Ada bilang, ih kalau mama, kalau papa mah tergantung orangnya, itu semua tergantung orangnya. Orangnya itu sendiri bagaimana, dia mau rusak atau mau nggak rusak. Ya bener sih, cuman nggak semua orang kayak begitu. Nggak semua orang tuh punya ego strength, nggak semua orang tuh punya prinsip kayak begitu. Nah kalau kita pakai cara begitu, wah repot. Ya, habis anak kita. Terus kemudian penyalahgunaan internet. Bapak Ibu ada satu fakta yang menarik sekarang, kita nggak usah ngomong di usia 3, 4, 5, 7, 8, 11, kita masuk ke usia 12 sampai 15 tahun ya. Yuk Bapak Ibu kita lihat ya. Ya rata-rata 83% sudah punya smartphone, betul ya, usia segini ya, setuju ya. 50% punya tablet lah, atau mungkin PC sendiri. Nah 90% watching TV, ya rata-rata 14 jam seminggu. Ya kalau anak-anak udah nggak watching TV sih ya, mungkin kita ganti sama ngeliat YouTube. Berarti satu hari rata-rata 2 jam lihat di YouTube. Oke ya, di total ya nanti 2 jam. Kemudian 99% ya hampir 100% go online, ya 21 jam lah kita buletin ya seminggu. Ya 21 dibagi 7 hari, berarti 3 jam. Ya 3 jam itu ngapain? Sosial media. Ya sosial media. Ya 2 sama 3, 5 jam berarti satu hari. Kemudian 76% play games ya untuk 14 jam, berarti 2 jam lagi play games, berarti 5 jam sama 2 jam, 7 jam. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita lihat kalau kita punya anak di rumah, enggak sih Pak, ini datang ngaco Pak, lebih dari 7 jam Pak, anak saya 1 hari Pak, lebih. Ya ini kan average ya rata-rata ya, tapi ternyata Bapak Ibu lebih dari 7 jam. Kadang anak-anak kalau kita kasihkan mau 9 jam dia juga duduk gitu kan ya. Ya jadi, tapi ini rata-rata seperti ini ya, rata-rata seperti ini. Nah ini juga satu tantangan. Nah sekarang yang jadi materi kita hari ini gitu ya. Pak, apa bisa terjadi juga Pak? Apa saya harus waspada? Anak saya itu nanti kemungkinan bisa seks sebelum nikah enggak? Kalau tingkat keluarga kami pendidikannya oke Pak, saya S1, istri saya S2, kita juga memberikan seks edukasi ke anak-anak, oke. Terus kita bukan broken home loh Pak, kita family tetap oke Pak gitu ya, oke. Terus kita ekonomi keluarga juga oke Pak, anak bisa kuliah tinggi gitu kan ya, sekolah itu. Terus kondisi lingkungan kita jaga Pak, ya teman-temannya teman-teman gereja pasti kita tahu mau kemana juga kita pasti pantau. Internet gimana? Oh ya didampingi juga Pak. Nah apa bisa juga terjadi ya anak-anak kita itu silap, kemudian mereka jadi pergaulannya nggak benar. Ya, menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin nggak? Mungkin ya, pada mantuk-mantuk. Tapi yang bikin mungkin itu apa Bapak Ibu? Yang bikin mungkin apa? Nah, Bapak Ibu tanya sendiri ya, tanya sendiri kalau bisa nanya sama anak. Tapi caranya nanya, Bapak Ibu, gimana deh caranya nanya ya supaya anak terbuka ya? Pertanyaannya ini, versinya anak Bapak Ibu, bukan versi kita. Saya sayang loh Pak sama anak-anak, saya anak-anak 3, saya sayang semua. Ya, di matanya mereka, di hatinya mereka. Mereka ngerasain kasih enggak di kita? Bukan kita. Bapak Ibu tentu punya saudara, ada yang 4 saudara, ada yang 7 saudara, ada yang 2 saudara. Bapak Ibu mungkin pernah sendirinya ngomong atau kakak atau adik Bapak Ibu ngomong, mama lah, papa lah, selalulah enggak adil lah.
koko lebih disayang, kakak lebih disayang, adik itu kalau apa-apa diutamain. Nah kalau kita dengar anak kita atau kita pernah ngomong gitu sendiri ya, atau saudara kita pernah ngomong gitu, berarti yang bersangkutan itu nggak ngerasa. Nggak ngerasa ya kita nggak bisa jawab gini dong, "Eh, kamu tahu nggak, papa sama mama itu semua anak-anak kita sayang, rata. Ya, nah kalau kita zaman dulu kita ngomong gitu, kasih sayang kami itu sama kalian tuh semua sama. Nah ini saya ngomong, jangan ngomong gitu sama anak-anak, bilang aja, emang kalian kami bedakan kasih sayangnya. Loh, kok gitu Pak? Kok dibedain? Nanti anaknya tambah gitu. No, ya karena memang jelas-jelas tahu kasih sayang itu beda. Nah terus jawabnya gimana? Ya misalnya kamu memang beda kok, karena karakternya kalian beda-beda. Jadi kalau papa sama mama itu caranya approach itu sama, salah. Emang dibedakan. Misalnya contoh. Misalnya kalau Koko lebih introvert ya, itu kalau mama mau suruh apa-apa, dia les, dia ikut ini itu kan ekstra gitu loh. Ekstra gitu loh, Dek. Nggak kayak kamu, ayo lomba ini langsung berangkat, mau itu ya. Kan beda. Ya, apa namanya mama tuh lebih sayang sama kamu, ikutin lomba sana sini. Terus Kokonya ngerasa, "Mama, kenapa sih? Aku nggak suka lomba-lomba kok, aku nggak suka kesana sini kok ikut ini, ikut dipaksa." Dia ngerasa kepaksa loh. Masa mama sarannya mesti sama? Kan beda. Lah, jadi sayang, dilihat karakternya, dilihat kemampuannya, masing-masing pendekatannya beda. Jadi kita nggak kayak mungkin orang tua dulu ngomong semua sama. Ya kalau semua mana ada orang mau disamain, kita berteman aja nggak mau disamain kok ya. Iya, kan seperti itu jadinya. Jadi ada nggak kedekatan relasi, ada nggak keintiman yang anak rasakan dari kita, gitu Bapak Ibu. Nah firman Tuhan tadi katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Yesus Kristus, ya anak yang tunggal, supaya setiap orang, kita, saya, saudara-saudara yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saya mau garis bawahin kata percaya, trust. Banyak sekali di Alkitab ketika Tuhan Yesus ada, dia selalu ngomong ya, jangan khawatir, kata jangan khawatir itu banyak banget gitu ya. Percayalah kepadaku. Bahkan dia ngomong kalau kamu percaya itu seperti pokok anggur yang melekat. Ya kan? Percaya itu seperti domba-domba yang mempercayakan nyawanya kepada gembala. Percaya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, mau Kristen, mau nggak Kristen, Tuhan kasih kesempatan yang sama. Kalau mereka nggak mau percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada nggak miniatur kasih Tuhan yang Tuhan kasih di dunia, sehingga mereka bisa merasakan ada orang yang sayang. Ada Bapak Ibu. Nah di sini minta maaf para pria, para suami, karena hak istimewa ini ada di ibu, ya, cuma ada di ibu, ya, hak istimewa ini ada ibu. Jadi Tuhan memberikan miniatur kasih ini di mama. Ya. Ketika Kristus berkorban demikian rupa, dia sakit untuk kita, dia menderita untuk kita, dia disalib untuk kita. Metaforanya itu seperti ibu yang mengandung anaknya dengan susah payah, menyusuinya, merawatnya. Ya. Jadi itu fondasi trust, rasa aman. Ketika anak bisa merasakan aman dengan mamanya, ya aman. Itu sense of self-nya, saya ada, saya disayang, itu tumbuh. Tapi anak pada waktu usia seperti ini, bayi itu egois banget Bapak Ibu. Begitu keluar, ya Tuhan itu sudah memberikan satu miniatur yang mirip untuk dia merasa aman. Ya, makanya ibu-ibu kalau anaknya sudah keluar akan digendong. Digendong ketika nekuk gini kan seperti di dalam kandungannya. Kemudian pas di dadanya sini dengar detak jantungnya. Aduh aman, mirip ini. Begitu keluar kan dari kandungan kan nangis kan dia kan, atmosfernya kok beda. Didekap, dipeluk, disusuin. Nah itu dia nyusuin serakus-rakusnya. Karena di dalam janin itu bebas hati, suka hati dia. Ya, itu dia harus dipuaskan. Sehingga dia aman. Ya, Tuhan Yesus ngomong apa? Mari datanglah kepadaku, kamu yang haus. Kamu nggak akan haus lagi kalau minum air dariku. Jadi metaforanya apa? Bayi juga seperti itu. Mama menyediakan air yang akan menyehatkan dia secara mental, secara fisik. Didekep, disusuin. Pada waktu itu bayi belum bisa lihat Bapak Ibu. Matanya lihat loh Pak, iya. Tapi dia nggak tahu, wah mamaku kayak begini ya, cantik ya, papaku ganteng. No,
Yang dia tahu, matanya yang lihat adalah pada waktu itu adalah payudara. Payudara kiri, payudara kiri. Itu yang objek yang jelas sekali. Jadi dia mengembangkan trust, kedekatan sama payudara ibu. Gitu kan? Karena nanti pada waktu dia melihat, coba kita lihat anak kita. Bayi kita kalau kita ajakin bercanda, umur 5 bulan baru dia bisa sosial, bisa ngebales senyuman kita. Ketawa, terkekeh-kekeh, kita lihat gitu kan ya. Nah, baru dia ngelani luka, oh ini laki kayak begini, rambutnya pendek, oh ini perempuan begini, oh ini mama, ini papa, tapi laki perempuan. Dia tahu, oh verbalnya laki begini, suaranya agak gede, berat gitu ya. Oh kalau ibu yang sehari-hari aku dengar gitu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau pemerintah menyarankan ASI itu bukan di botol-botolin ditaruh kulkas terus kita kasih ASI. Tapi bukan nanti udah dipompa berapa ya, terus kantor gitu. No, ya ditekep kedekatan. Terus kemudian kedekatan emosinya dapat ngomong dari mana? Apa sayang, aus ya nak ya, ho gitu ya, minum yang banyak, ada kata-kata, ada verbal, dapat. Kedekatan emosi. Nah kedekatan emosi itu nanti dia akan merasakan sense of others. Ada orang lain yang peduli sama hidup aku. Nah ini hati-hati. Begitu anak nggak dapat pengasuhan yang baik, nggak dapat trust, sense of self-nya nggak terbentuk, sense of other-nya nggak terbentuk. Dia bisa menjadi nggak peduli sama orang lain. Dia bisa menjadi psikopat. Nggak ada sense of self. Ngapain aku baik sama orang lain? Orang-orang juga nggak peduli kok aku hidup atau mati. Ya emang orang juga peduli, others nggak ada, self nggak ada dia. Harusnya dia dapat, dia nggak dapat. Nah, pasti nggak ada anak kita yang kayak gitu ya, saya harap nggak ada ya. Tapi berikutnya, mama itulah tempat berlindung. Ketika dia merasa nggak aman, nanti dia merangkak, dia nyari sana sini gitu kan ya Bapak Ibu. Dia bisa merasakan Tuhan. Nah ini Alkitabiah, mama sebagai tempat refuge, berlindung, sense of God nanti. Jadi Tuhan kasih kepada setiap ibu untuk punya hak istimewa ya. Nanti anak itu belajar mengenal Tuhan dari kemana? Dari kasih sayang mama yang dia dapat. Nextnya ketika anak umur 5-6 bulan perlu ada papa. Ya kan? Tapi yang pertama-pertama mama masuk dalam kehidupan anak. Oke, saya akan ada video klip sedikit Bapak Ibu, bagaimana menggambarkan kedekatan relasi seorang ibu dan anak itu penting. Dan ini hubungannya nanti dengan sexual relationship. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Anak-anak yang punya kelekatan yang aman ketika mamanya datang itu tenang. Oh yes. Nah ini menjawab juga, Pak, kenapa ya anak saya kok rewel? It's a little like
ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Ya, jadi di situ ya Bapak Ibu ya, di slide yang tadi, tolong. Nah, jadi itu anak-anak tadi belajar untuk mendapatkan ini semua. Trust, kedekatan emosi, tempat berlindung ketika dia stres. Cuman eksperimen 2 menit Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau itu sering-sering? Coba Bapak Ibu ingat Bapak Ibu sendiri deh. Saya kalau melayani klien-klien saya begini, rata-rata kalau saya tanya, coba kamu cerita tentang masa kecil kamu. Nggak ingat Pak, ketawa. Nggak ingat ketawa. Ada pain berarti. Ya karena anak-anak Tuhan kasih kemampuan untuk melupakan sebenarnya. Ya kalau nggak ketawa, kalau sedih terus kan nanti repot ya hidup sampai gede ya. Jadi dia nggak ada ingetan, Pak saya nggak ada ingetan loh Pak. Palingnya kelas, mungkin SMP kali ya, SD kelas 3, 4 tapi jauh itu nggak ada. Kemungkinan ya ada hal-hal yang kita alami, ada trauma. Gitu ya. Ada beberapa klien saya yang lihat ini, terus dia ngerasa kok sedih ya, kok dia bisa relate sama bayinya ya. Ya kemungkinan kamu ngalamin hal ini tapi kamu udah nggak inget. Tapi pain-nya itu ada di situ. Rasa takut. Jadi kalau nggak direparasi gimana? Kalau pengasuhannya ganti-ganti, kalau kita nggak pernah diurus sama mama gitu ya, ya bukannya diurus dikasih di sekolahin makan, tapi nggak bener-bener itu ada setiap waktu, itu kan menakutkan. Nah ketika seperti itu, maka kemudian seks itu Bapak Ibu, itu tentang relasi. Nanti saya jelaskan kenapa seks itu mengenai relasi. Jadi Bapak Ibu kalau kita tadi ada data kan ya, oh karena kurang minimnya pendidikan, seks edukasi, karena broken home, karena pemakaian internet yang nggak benar. Nah itu kita semua udah enggak Pak. Nah mungkin relasi di dalam keluarga yang dia nggak rasakan. Sehingga dia mencari relasi di luar. Sex is about relationship. Firman Tuhan katakan 2 menjadi 1. Rahasia ini besar. Seperti Kristus dan mempelainya. Ya, jadi ada satu kemelekatan di mana 2 menjadi 1, 2 itu menjadi 1 dan utuh gitu ya. Jadi sex is about relationship. Jadi kalau kita melakukan seks terhadap diri sendiri, ya pasti salah. Seks itu harus tentang relasi. Ya, makanya kenapa, Pak saya udah ngelayanin suami saya loh Pak, saya itu padahal juga nggak mau Pak, saya juga udah tahap capek Pak. Tapi kenapa ya suami saya bilang saya kok nggak bersemangat gitu ya, saya kok kurang gitu ya. Sex is about relationship. Ya, termasuk kita juga ya. Saya nggak tahu kenapa ya Pak ya. Saya paling males loh Pak. Kalau seks itu saya justru agak kayak gimana, terus lebih romantis, lebih apa, saya nggak bisa. Wow, ini mungkin jadi jawaban gitu ya. Mungkin kita bukan termasuk orang yang memang hangat gitu ya. Karena kita mungkin nggak dapetin itu pada waktu kita kecil. Nah ketika kita bilang sama anak kita, hati-hati loh kamu loh. Jangan sampai kamu nanti seks di luar nikah, kamu sama teman kamu pergaulannya udah mulai nggak bener loh. Kamu kok begitu ya, ketahuan ciuman atau apa. Sambil kita itu bisa ngelihat, ini relasi apa yang dibutuhkan sama anak aku ya, sehingga dia cari di pria itu. Nah untuk hal seperti ini saya juga di dalam konseling kadang-kadang sudah kayak ada semacam alarm gitu ya. Saya ngomong sama orang tua murid misalnya, atau mungkin kalau yang konseling secara umum ya saya kasih tahu, Pak, Bu, hati-hati. Kalau bisa Bapak berperan dalam kehidupan anak gitu kan ya. Lebih ada fungsinya, karena dia nggak punya figur papa. Saya nggak ngomong nanti anak kamu ke arah sono gitu kan ya. Tapi ya kejadian beneran. Karena kan kosong. Dia nggak merasakan kasih sayang seorang ayah. Ayahnya terlalu keras. Kalau ayahnya terlalu keras kan ada guru laki yang bagus, yang baik kan dia anggap kayak papanya. Kan dia tidak punya. Kalau ayahnya terlalu keras, kalau ini remaja putri, jadi pacaran lebih cepat nggak Bapak Ibu? Jadi pacaran lebih cepat. Ya, jadi ada relasi, seks tentang relasi di dalamnya. Jadi ini juga nyambung sama penelitian Erik Erikson, saya nggak jelaskan ini lebih lanjut, cuman nyambung ya. Jadi kita lihat,
dari kecil anak umur bayi sampai 18 bulan yang perlu dibentuk trust. Ya. Dan sekarang anak kita itu umur segini 21 mungkin sampai 39 nanti waktunya merit, kok nggak merit ya. Harusnya dia sudah punya intimacy sih, dia mulai mengembangkan intimacy. Tapi kalau masih remaja seperti ini 13 sampai 21 ya identitasnya yang penting. Saya itu seorang pelajar, saya itu bisa ini, saya bisa itu, saya kepengin ini, kepengin itu, saya ada cita-cita ini, itu, saya mau jadi ini, itu. Tapi bukan lari ke dalam sesuatu hal yang sifatnya sexual relationship. Itu nanti di sini ya. Ini akan kemudian muncul kebutuhannya dengan besar untuk ada intimacy. Nah, intimacy di sini Bapak Ibu berkaitan sama yang di sini. Bagaimana dia mendapatkan intimacy pada waktu kecil. Itu. Nah, saya ada 3 tipe ya. Kalau kecil kita mendapatkan rasa aman dari mama itu bagus ya Bapak Ibu ya. Harapannya sih secure sih ya, secure. Nah Bapak Ibu coba lihat-lihat sendiri kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana, tipe yang mana. Ada 4 ya, tapi ini 3. Yang ambivalen atau yang avoidant. Jadi kalau yang ambivalen itu kayak begini Bapak Ibu. Misalnya pasangan ini misalnya orang-orang yang ambivalen itu selalu mau diyakinkan kalau pasangannya itu mencintai dia. Kok lu nggak nelpon sih? Ya, masa kalau udah pergi lupa, kalau udah pergi main sama temen terus nggak inget gitu kan ya. Kok nggak kasih tahu kalau pulang nggak makan, apa sih susahnya kasih tahu. Jadi dia pengen tahu terus pasangannya tuh update lagi ngapain. Dia minta diupdate terus. Ya. Jadi kita dalam relasi itu kita worry. Jadi kalau orang yang anxious dia fear abandonment. Lebih ke ngelihat diri negatif. Apa aku nggak dicintai ya? Apa aku nggak layak ya? Apa aku nggak berharga ya? Apa aku kurang menyenangkan ya? Nah orang-orang dengan tipe anxious seringkali pengen menyenangkan orang lain. People pleaser, pengen nyenangin orang lain. Nah ini kalau pacarnya kemudian kasar sama dia kan repot. Ya, karena kecenderungannya dia itu mungkin dulu di rumah nggak ngerasa dapat kasih sayang juga. Ya, nggak ngerasa disayang juga. Mungkin ya dia nge-label dirinya sendiri bodoh, nggak bisa. Nah jadi kalau lari ngomong tentang the virgin gitu kan ya dia lari ke seseorang pria ataupun wanita yang bisa membuat dia nyaman, menerima dia. Tapi dia perlu ngecek, bener nggak aku udah oke? Bener nggak aku tuh layak dicintai? Gitu ya. Kok kamu nggak pernah ngomong sayang sih? Ngomong dong sayang, kayak orang-orang lain tuh ngomong sayang gitu kan ya. Nah, jadi kita butuh diyakinkan kalau kita tuh dicintai. Nah kalau pasangannya avoidant, suaminya avoidant misalnya, pasangannya atau pacarnya avoidant, risih banget, apaan sih lu gitu kan ya. Jadi kayak apa ya, semacam kayak ganggu ya, terlalu ditempelin, terlalu deket. Karena yang avoidant itu jaga jarak. Jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Karena pada waktu dulu bayi yang seperti tadi still face experiments, pada waktu mamanya mau diraih gitu ya, kok nggak respon, kok nggak ada orang, gitu ya, kok semua ibu, ada popo, ya ada kakek, ada nenek, tapi semua kerja, mbak juga, ya udah aku tak main sendiri. Aku nggak ngarepin orang itu ada, karena percuma juga ngarepin. Dari saat itu dia mandiri. Tapi kalau kayak gini, anak mandiri gini, dibawa ke gereja, kita sering salah ngerti, anak kamu bagus ya, why? Ini anak oke nih ya, anteng loh. Oh iya dia anteng, tak tinggal sendiri kamu ngapa-ngapain, diem aja. Padahal dia lagi avoid daripada intimate relationship. Dia nggak butuh lagi. Dia bilang sama dirinya sendiri secara bawah sadar ya, oke, aku nggak butuh relasi. Oke nggak usah cengeng, kamu mencukupkan diri kamu sendiri. Nah akhirnya orang-orang seperti ini ikatannya kemana? Ikatannya kemana? Saya di sekolah gitu ya, kalau berusaha kasih tahu sama guru-guru juga, kalau anak pinter tuh bukan berarti nggak ada masalah. Kalau dia fokus di pinter doang, berarti kepinteran dia itu seperti teman dia, pengetahuan dia itu seperti sahabat dia. Karena pada waktu semua orang itu sibuk, dia mengandalkan kepinterannya untuk menjadi satu pegangan buat dia, rasa aman. Jadi kepinterannya itu relasi dia sama pengetahuan dia. Makanya dia ketagihan di situ. Jadi kalau dia udah kerja kayak gimana? Ya relasi dia, pacar dia, istri dia ya pekerjaan. Ya, jadi nggak ke orang gitu ya. Makanya pasangannya yang kemudian tadi tipenya anxious, dia pikir, kok aku nggak ngerasa disayang ya? Kok dia sibuk kerja ya? Kerja melulu. Ya karena dia kecilnya nggak tahu. Relasi itu mesti bagaimana, deket itu mesti bagaimana sama anak. Treat wanita tuh harus bagaimana, no clue dia, nggak tahu. Ya.
Nah, biasanya anak-anak yang insecure ya, punya insecure attachment itu seperti apa? Mungkin nggak mau deket sama orang lain, gitu kan ya. Biasanya juga kalau misalnya ditinggal atau apa, dia marah, ngambek gitu, nggak diajak, terus kita tanya, ya udah maunya kayak gimana? Dia nangis terus, dikasih apa yang dia mau juga dia tetap nangis, gitu kan ya. Jadi show anger, fear, and anxiety. Nah ini kalau buat anak-anak, kira-kira Bapak Ibu coba lihat anak-anak Bapak Ibu yang mana. Kalau termasuk yang secure ya puji Tuhan gitu kan ya. Tapi ada enggak yang ini anxious ya. Saya mau benar-benar extremely emotionally close sama orang lain, tapi mereka nggak suka saya. Nah ini kita ketemu gini, mama aku sebel. Teman-teman tuh kenapa pada nggak mau main sama aku ya, gitu ya. Aku udah ini loh, aku udah itu, aku dimusuhin sama teman satu kelas itu ya. Dia maunya semua sayang sama dia, kan begitu tuh. Ya. Atau ada anak kita yang, aduh Pak, capek sama anak ini Pak, nempel, lengket terus Pak, nggak bisa misah gitu kan ya. Nah, kan jadi dia perlu diyakinkan kalau mamanya tuh mencintai, menyayangi dia. Mama sayang aku enggak, papa sayang aku enggak. Oh, dia anxious ini, tipenya ambivalen. Ya kan, seperti itu. Jadi kalau nanti dia punya pacar gitu ya, tiba-tiba ada pacar yang sayang sama dia gitu kan ya, anxious dapat pacarnya juga anxious kan, dua-duanya sama-sama mau pleasing kan gitu ya. Wah bener-bener kayak apa namanya katanya ketemu itu ya, tugu tubritu gitu ya, ketemu pasangannya yang Tuhan kasih gitu ya. Padahal relasinya dua-duanya sama anxious ya, saling nggak mau kayak menelantarkan yang lain itu juga gitu kan ya, gitu kan ya. Jadi kayak romantis banget ya. Tapi sebenarnya saling controlling ya, saling protektif ya. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang avoidant, I have trust issue. Jadi menjaga jarak itu penting banget itu ya. Jadi ada orang-orang yang nanti yang udah pacaran, loh, kamu tuh pacaran loh, kamu kok nggak pergi tempat pacar kamu, gitu kan ya, kayak long distance gitu ya. Nah, ya udah, pacarnya ya udah gitu ya. Jadi kalau misalnya seks pun, ya udah seks habis itu, terus perempuannya bingung, oh gitu doang ya seks ya gitu ya, nggak ada omong-omong, nggak ada apa gitu kan ya. Ya karena avoidant, ya. Nah, kalau mau ngomong trikinya gini, kalau anaknya anxious ambivalen gitu kan ya, itu nanti kan karena dia mau menyenangkan pasangannya kan, tubuhnya juga dikasih jadinya. Untuk make sure bahwa, aku tuh sayang kamu loh, kamu sayang sama aku juga ya. Nah tapi kalau anaknya avoidant agak aman Bapak Ibu. Orang dia nggak terlalu butuh relasi gitu kan ya. Jadi ke arah seks juga nggak terlalu kepikiran gitu ya. Tapi ya tentu ya nggak sehat gitu kan ya, kita maunya kan yang balance gitu. Jadi kalau yang, yang ini avoidant ya, it is very important that I feel independent and self-sufficient, independent and self-sufficient, nggak menggantungkan diri sama orang lain. Doktrinnya orang tua juga begini, lu ya jadi orang ya, lu cuma bisa bergantung sama diri lu sendiri, jangan pernah ngandelin orang lain, nggak ada, yang bisa nolong diri kamu tuh sendiri tuh kamu, gitu kan ya. Ya nggak apa-apa nasihat itu sih, tapi kalau dia tipenya ini, kita nasihatin begitu, kan lebih rumit kan ya. Ya kan, lebih rumit gitu kan. Nah, jadi kalau yang tadi saya bilang ini, itu I have trust issue and maintain distance from others. Jadi ini yang kombinasi anxious sama avoidant, kombinasi dua-duanya. Tapi yang kombinasi dua-dua itu ya saya harap-harap di tempat ini juga nggak ada ya. Kalau itu jadinya punya problem mental health nantinya. Oke, nah ini terakhir untuk slide kita. Nanti habis ini saya buka untuk kita tanya jawab gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya secure itu dia punya balance ya. Dia bergantung sama orang lain ada, tapi dia juga bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia bisa independence ya. Punya boundaries gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kayak begini, misalnya diajak sama temennya untuk ngelakuinnya nggak bener, nggak mau. Misalnya dia mau berteman sama orang, tiba-tiba temennya nggak mau nih, nggak cocok nih. Kan kita kadang-kadang kan cocok sama seseorang ya, terus orang itu kan nggak mau berteman sama kita. Kita anggapnya kayaknya kalau di Pasuriti aku cocok sama kok ini, enci ini, tapi orangnya kayak biasa-biasa sama kita. Kalau kita secure, kita nggak, sombong, iyalah mentang-mentang dia begini begitu, nggak perlu. Ya udah, namanya orang kita mau berteman ada cocok nggak cocok, ya mungkin dia nggak terlalu kali, nggak apa-apa. Dan setelah itu kita juga nggak berantakan. Tapi kalau yang tipe ini berantakan, kurang apa ya gue ya, apa gue kurang ini ya gitu ya, mungkin gue ini kali ya, nanti lain kali dicoba lagi dibikinin kue gitu ya, ditawarin pulang bareng, ya kebetulan dia punya uang gitu kan ya.
repot kan, repot sendiri. Kalau ini ya nggak perlu gitu ya, namanya orang nggak suka ya nggak usah dipaksa. Tapi dia nggak pahit, bodoh amat lah, kan orang lain juga masih ada. Lah kalau gitu namanya pahit gitu kan. Nah jadi strong self worth ya, jadi dia punya rasa percaya, rasa berharga yang baik gitu ya. Karena basicnya itu pada waktu kecil tuh baik gitu ya. Jadi kalau yang anxious itu kata kuncinya tuh sering lihat diri itu negatif. Pokoknya apa-apa aku yang jelek, aku yang bodoh, aku yang payah. Gitu ya. Jadi ini kita nggak usah nunggu anak kita itu sampai nanti punya relasi pacaran, itu Bapak Ibu. Sekarang pun kita bisa tahu nih, oh berarti aku was-was ini, aku berarti catat nih. Jadi nanti kalau dia punya teman baik, dia punya pacar, itu leher itu nanti kalau bisa dipotong dikasih temennya. Itu kan ya, best friend gitu kan ya. Di saat titik hidupku terendah, pacarku nih masuk nyelamatin aku. Ya, cuman dia yang mau terima aku. Ya kebetulan aja kalau kamu ke tempat lain juga pasti banyak manusia-manusia yang baik yang mau baik kok. Tapi dalam persepsinya dia seolah-olah teman baik dia, pacar dia itu yang datang pada saat yang tepat. Kan orang kan masih banyak. Ya kan? Highly sensitive to others emotional states. Misalnya ya, kalau misalnya saya tipenya yang anxious gitu ya. Terus Bapak Ibu ini semua kan ya, ini saya jadi pembicara nih. Kok tampaknya pada serem-serem ya gitu ya. Kok pada diem semua ya. Saya mikir, bahan gua gak menarik ya. Aduh gua kurang persiapan nih, jelasinnya gak enak nih gitu ya. Semua pada diem semua. Nah ini saya ngasih contoh ya. Berarti tipe saya anxious. Ya nggak ada kenapa-napa. Orang diem ya biarin aja diem. Diem mungkin mikir kan dia. Diem atau mana ya? Istriku mana ya? Suamiku mana ya? Anakku mana ya? Aduh kok udah telat ya? Kan begitu kan ya. Di sini banyak gitu loh. Ya nggak usah baper begitulah gitu kan ya. Nah jadi bisa kayak begitu tuh ya. Jadi kita bisa kenalin. Gitu. Bisa kenalin. Nah kalau mamanya anxious, anaknya anxious gimana? Jadi anaknya itu belajar gelisah dari kecil, belajar khawatir gitu ya. Aduh mah, gawat mah celaka. Aduh kamu gimana gitu ya, udah dibilang tahu. Kan dua-duanya sama gitu kan ya. Gimana gitu kan, sama-sama tegang gitu kan ya. Ya kan seperti itu. Jadinya kok sampai kejadian, kok bisa gitu kan ya. Kok ceroboh kamu gitu kan ya, kok nggak hati-hati gitu kan ya. Mama kan sudah bilang gitu kan ya. Iya mah gitu kan ya. Nah dua-duanya saling mempertajam kegelisahannya jadinya gitu kan ya. Cuman tapi kalau ketemu papahnya yang avoidant, pulang, terus apa, di kamar, diem gitu kan ya, itu mau rame istrinya sama anaknya, dia ngapain? Diem kalau enggak malah pergi. Diem kalau enggak malah pergi gitu kan ya. Jadi bingung gitu ya, relasi itu mesti gimana sama istri, relasi itu mesti gimana sama suami, relasi mesti gimana sama anak gitu ya. Karena dia enggak ada bayangan itu Bapak Ibu, ya avoidant. Ya. Jadi kalau ini orang mau deket dia dorong. Udahlah, aku paling nggak mau kalau punya temen nanti repot, mikir apa, ngomong apa, ntar aku diem dikira begini, begitu, mendingan nggak, gitu kan ya. Having trust issue, ya. Ya karena saking dari kecilnya mandiri ya, berarti ya nggak butuh orang lain, gitu kan ya. Lah kalau kayak gini pacaran nggak? Kan mungkin ada ya, kok si ini nggak pacaran ya, nggak nikah ya, gitu ya. Mungkin dia punya ini, ya. Jadi ya nyaman. Tapi kalau misalnya Alkitabiah ya, aku ada karunia selibat gitu. Tapi mungkin bukan loh ya, bukan, dia nggak nyaman aja. Ya, jadi craving emotional intimacy, tapi nggak nyaman ya kalau ya kepingin sebenarnya ada orang lain yang pada nikah, punya anak, berpasangan, cuman kok maintaining-nya tuh harus ngapelin, harus deket, harus apa tuh kok berat ya rasanya ya gitu ya, komitmennya kok berat gitu ya. Bisa sih nggak pakai begitu-begitu gitu ya. Nah ini orang ini extremely independent. Contohnya misalnya gini, Pak saya nyari istri yang mandiri Pak, jadi nggak ngantungin suami. Suatu saat kalau saya nggak ada, dia bisa berjuang sendiri gitu ya. Nah itu artinya apa ya gitu ya. Jadi kan extremely independent ya, dia juga mengharapkan pasangannya juga independen, jangan bergantung. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, seks selalu tentang relasi Bapak Ibu ya, tentang relasi. Jadi kalau anak kita dalam waktu yang singkat kemudian kok dia udah punya pacar, terus hubungannya kok udah mulai mengkhawatirkan. Jadi dia di dalam seks itu dia pengen relasi yang lebih intim lagi, lebih dekat lagi.
gitu ya. Which is sebenarnya relasi itu mungkin ada masalah di keluarga yang dia sendiri mungkin nggak tahu, dia nggak bisa ngomong. Ya, lewat pembahasan hari ini saya harap Bapak Ibu mungkin bisa mulai berpikir gitu ya. Memang di keluarga saya bukan broken home, di keluarga saya pendidikannya oke, sex education anak-anak dapat gitu kan ya, dan internet juga kami awasi, tapi kenapa ya, dia itu orangnya itu kok kayak kalau ditolak sama orang, ditolak sama temennya, dia itu stres. Nah kalau punya pacar kan ini repot nanti kan ya, gimana saya bisa membantu dia gitu ya. Kok ini orangnya kayak nggak butuh orang lain ya, nggak nyari orang, nggak nyari temen gitu ya. Bagaimana ya dia bisa berrelasi secara benar ya, ketika nanti dia punya relationship, misalnya berpacaran, ya seperti itu Bapak Ibu. Oke.